Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki ibadah pada hari Minggu sesudah Natal, Minggu 29 Desember 2024, dengan tema Makin Disukai Allah dan Sesama. Jemaat yang terkasih, rahmat Tuhan selalu baru bagi seluruh ciptaannya. Inilah waktu di mana kita merayakannya dalam persekutuan, kesatuan hati, ucapan syukur dan sukacita yang terangkai dalam ibadah Minggu sesudah Natal saat ini. Mari kita menyerukan namanya yang agung dan mulia. Kita nyanyikan Gita Bakti 150, Gembiralah Saudara. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyahkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Dengan menyatukan hati, kita mengawali ibadah Minggu sesudah Natal pertama ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menuntun umat-Nya dengan roh dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, makin disukai Allah dan sesama, itulah tema yang akan menuntun penghayatan kita dalam Minggu sesudah Natal. Jika kita renungkan, sesungguhnya hidup adalah sebuah rangkaian pilihan-pilihan. Hari ini kita memilih untuk hidup makin disukai Allah dan sesama. Hal ini memang tidak mudah, namun itulah yang harus kita upayakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Kristus yang lahir ke dunia sebagai wujud puji Allah akan dunia ini. Mari kita muliakan namanya yang kudus dengan pujian Kidung Jemaat 281, Segala benua dan langit penuh. Bunyi nama yang sangat
besar yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bekal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami hendak menyambut sabda dan firman-Mu. Engkau yang telah hadir, berkaryalah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 yang demikian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari di antara kaum dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain merupakan kebanggaan bagi kita. Bisa jadi termasuk kita akan menyukai hal itu. Dengan disukai,
kita akan dikenal oleh banyak orang. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita jadi terkenal dan punya banyak penggemar, bahkan pengikut atau fans. Maka tak heran jika orang berlomba-lomba untuk dapat disukai oleh banyak orang. Tidak jarang seseorang yang mempunyai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, bahkan yang hobi dan suka dengan pasang status di WA dan sebagainya, berusaha mengunggah konten-konten yang bisa membuat orang lain senang dan menyukai. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, orang berusaha memberikan sesuatu hal yang bermanfaat agar disukai oleh orang lain. Menjadi pribadi yang disukai oleh manusia memang menyenangkan, apalagi disukai oleh Allah. Pribadi yang disukai oleh Allah itu seperti apa? Ya, ia adalah pribadi yang dirahmati Allah dan hidupnya bisa seturut dengan kehendak Allah. Rahmat atau anugerah Allah menjadikan seseorang terpanggil untuk hidup dengan rendah hati, taat kepada kehendak Allah dengan sepenuh hati. Maka saudara-saudara, pada bacaan Injil kita saat ini mengajarkan teladan Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kehidupan. Bersama orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya, Yesus bertumbuh dengan hikmat dan besarnya. Karena itu, Yesus semakin disukai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Teladan itu membuat kita dipanggil untuk menanggapi anugerah Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, agar bersama dengan Dia semua bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan nanti disukai oleh Tuhan Allah dan sesama. Saudara-saudara, perikop kita saat ini di Lukas 2 ayat 41 sampai 52 mengisahkan tentang saat Yesus berusia 12 tahun. Waktu itu Yesus usia 12 tahun diajak oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Hal ini bukan pertama kali bagi Yesus datang ke bait Allah, sebab Yusuf dan Maria selalu mengajak Yesus ke bait Allah di setiap tahunnya. Pada waktu-waktu sebelumnya, kegiatan Yusuf dan Maria rutin pergi ke Yerusalem pasti setiap tahun dan tidak dikisahkan oleh penulis Injil Lukas. Namun perjalanan saat ini dicatat, ditulis dengan sangat mendetail. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan alim ulama atau para guru agama. Kedua orang tuanya yang tidak tahu jika Yesus belum ada bersama dengan mereka berjalan pulang. Saat Yesus dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama rombongan mereka, para orang tua ini bergegas mencari Yesus. Ternyata Tuhan Yesus masih berada di bait Allah, sedang bertanya jawab dengan para guru agama. Nah, dengan ini jelas terlihat bahwa walaupun masih berusia 12 tahun, kecerdasan Yesus telah membuat banyak orang menjadi heran akan hikmatnya. Seiring pertambahan usia, Yesus semakin bertambah hikmat dan semakin dikasihi oleh Yesus dan manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hendaklah damai Kristus memerintah dalam hati kita semua. Hidup dengan saling menghargai dan menerima dalam kasih Kristus, itulah puji-pujian kita yang nyata kepada Tuhan. Dan semua yang kita lakukan, baik perkataan dan perbuatan, kita lakukan dalam nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah, sebagaimana pertumbuhan Yesus sangat menyukakan Allah, mari kita juga bertumbuh di dalam Tuhan dengan meneladani Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin, saat teduh selesai. Bersama umat Allah di penjuru bumi sepanjang masa, mari kita bersama-sama mengikrarkan dan mengucapkan pengakuan iman pengakuan rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kami berdoa untuk kami semua sebagai penyandang disabilitas. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan kepada kami dalam menghadapi tantangan hidup. Berilah kepada kami dan kepada kami semua keberanian dalam menjalani hidup dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami berdoa untuk keluarga dan orang-orang yang mendampingi kami. Berilah mereka hikmat dan disabilitas dalam mendampingi kami sebagai penyandang disabilitas. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar Engkau memberikan kebijaksanaan yang terbaik kepada para pemimpin dan kepada pembuat kebijakan, termasuk para pemimpin bangsa, terutama bagi mereka memberikan keadilan kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, komunitas kami, agar senantiasa menjadi contoh kasih dan kepedulian yang nyata. Ajar kami untuk membangun jembatan dan meruntuhkan dinding pemisah, sehingga setiap orang merasa diterima dan dihargai. Ya Bapa, kami menyerahkan semua doa dan harapan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menghaturkan persembahan dengan dasar 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita haturkan persembahan kita dengan nyanyian PKJ pelengkap Kidung Jemaat 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan.
dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita haturkan persembahan kita. Tuhan, biarlah persembahan syukur kami ini dapat kami kelola bukan hanya untuk dari diri kami sendiri, tetapi juga untuk membantu yang kesusahan dan membutuhkan. Biarlah setiap kami bersyukur, merasa kasih-Mu, dan ajakan-Mu untuk menjadi terang bagi sesama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan pengutusan dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat PKJ. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin.